Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore kepada Bapak Sugi selaku dosen pembimbing mata kuliah Fisika Komputasi Praktikum 2 B2. Di sini saya Nikmat Rizka ya, dengan akhir 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian yang sudah diberikan kepada konting, yaitu saya dengan NIM akhir 26 mendapatkan materi tentang metode numerik polinomial. Nah, di sini saya akan menjelaskan seputar metode numerik polinomial spline dengan berdiskusi dengan ChatGPT juga, dan langsung saya ketikkan di Word-nya. Ya, langsung saja saya share screen untuk kita berdiskusi dulu terlebih dahulu untuk ke ChatGPT. Oke, mungkin yang pertama di sini saya akan menjelaskan ingin bertanya dan berdiskusi kepada ChatGPT tentang jelaskan pengertian tentang metode numerik polinomial spline. Oke, jadi di sini disebutkan bahwa metode numerik polinomial spline ini adalah teknik dalam analisis numerik yang digunakan untuk mengaproksimasi atau memodelkan fungsi yang sulit dihitung secara eksak, terutama dalam data yang tidak memiliki fungsi eksplisit yang jelas. Polinomial spline ini mengandalkan pembagian domain menjadi segmen-segmen dan memanfaatkan polinomial rendah derajat atau biasanya linier, kuadratik, atau kubik, dan untuk masing-masing segmen. Oke, jadi untuk ini saya akan taruh di Word saya. Oke, saya akan share screen Word kosong. Seperti yang dijelaskan oleh ChatGPT tadi, yaitu sebentar saya tulis. Oke, jadi yang pertama tadi terkait penjelasan metode numerik, penjelasan metode numerik polinomial spline. Nah, jadi seperti yang telah dijelaskan ChatGPT tadi terkait penjelasannya, yaitu metode eh, polinomial spline. Jadi metode jadi metode numerik spline ini adalah teknik dalam analisis numerik yang digunakan untuk mengaproksimasi atau memodelkan fungsi yang sulit dihitung secara eksak, terutama dalam data yang tidak memiliki fungsi eksplisit yang jelas. Jadi polinomial spline ini mengandalkan
bagian domain menjadi segmen-segmen kecil dan memanfaatkan polinomial rendah derajat, yaitu biasanya linier, kuadratik, atau kubik untuk masing-masing segmen. Oke, untuk berikutnya yaitu tentang karakteristik metode polinomial ini sendiri, yaitu yang pertama pada segmentasi domain. Nah, di sini domain dari data atau fungsi dibagi menjadi beberapa subinterval, misalnya x0, x1, terus x1, x2, dan seterusnya sampai xn-1, xn. Jadi pada setiap subinterval ini digunakan polinomial yang berbeda untuk mengaproksimasi fungsinya. Jadi untuk berikutnya terkait karakteristik dari polinomial lokal di mana fungsi aproksimasi pada setiap subinterval adalah polinomial rendah derajat seperti linear Px sama dengan Ax plus B atau kuadratik berupa Px sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C atau berupa kubik misalnya yaitu pada Px sama dengan Ax pangkat 3 plus Bx kuadrat plus Cx plus D. Yaitu berikutnya karakteristik pada kondisi kesesuaian atau continuity. Jadi polinomial pada setiap segmen dihubungkan setiap sehingga fungsi keseluruhan tetap harus kontinu pada titik sambungnya. Jadi derivatif hingga tingkat tertentu tergantung pada derajat spline. Juga dibuat kontinu untuk menghasilkan pelajaran. Terus berikutnya, untuk karakteristik pada keuntungan derajat rendah. Nah, menggunakan polinomial rendah derajat ini untuk menghindari osilasi liar yang sering muncul pada interpolasi dengan polinomial derajat tinggi seperti pada metode interpolasi Lagrange. Oke, yang akan kami tuliskan di Word untuk menuliskan karakteristik dari karakteristik polinomial. Oke, kita tuliskan di Word. Jadi untuk berikutnya,
Oke, jadi ini adalah karakteristik polinomial sendiri. Yaitu yang pertama tadi pada segmentasi domain, terus kedua polinomial lokal, ketiga pada kondisi sosial, keempat pada keuntungan atau derajat benda. Untuk berikutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari polinomial ini sendiri. Jadi, jenis-jenis polinomial split itu ada spline linear, spline kuadratik, spline kubik, spline B-spline, dan spline Hermat. Jadi ada 5, saya tuliskan, yaitu yang pertama untuk spline linear. Nah, spline linear ini menggunakan polinomial derajat 1 atau garis lurus antara dua titik data. Jadi, spline linear ini menggunakan polinomial derajat 1 atau garis lurus antara dua titik data. Yaitu untuk sprint linear ini cepat dan sederhana, di mana ini tidak mulus di titik sambungannya. Jadi jenis polinomial sprint ini yang pertama pada sprint linear ini mempunyai dua ciri khas. Yang pertama menggunakan polinomial derajat 1 dan yang kedua yaitu cepat dan sederhana. Oke, berikutnya untuk eh, jenis polinomial sprint untuk jenis yang kedua yaitu pada sprint kuadratik. Oke, berikutnya untuk sprint yang kedua yaitu ada sprint kuadratik, di mana sprint kuadratik ini juga mempunyai dua ciri-ciri, yaitu yang pertama dia itu menggunakan polinomial derajat 2 di setiap segmen. Dan ciri khas yang kedua untuk spline kuadratik ini yaitu lebih halus daripada spline linear. Tetapi tidak selalu memiliki derivatif kontinu. Nah, ini adalah dua ciri dari jenis polinomial spline yaitu pada spline kuadratik. Untuk berikutnya yaitu jenis-jenis polinomial spline yang ketiga yaitu di spline kubik, di mana spline kubik ini mempunyai ciri-ciri yang pertama yaitu menggunakan polinomial derajat 3. Untuk ciri-ciri yang kedua yaitu sangat umum digunakan. Sangat umum digunakan untuk memiliki kontinuitas hingga derivatif 2. Nah, ini memberikan hasil yang sangat mulus. Untuk berikutnya yaitu jenis-jenis polinomial spline pada jenis yang keempat yaitu pada spline B-spline, di mana yang mempunyai ciri-ciri yaitu variasi dari spline sendiri yang memberikan kontrol lebih fleksibel atau bentuk kurva. Oke, untuk berikutnya yaitu jenis spline yang kelima, yaitu spline Hermite.
di mana ia memiliki ciri-ciri yaitu menggunakan informasi derivatif di setiap titik. Jadi ini adalah jenis spleen jenis spleen Hermite yang cocok untuk aplikasi di mana gradien itu juga diketahui. Cocok untuk aplikasi di mana gradien juga diketahui. Nah, ini adalah penjelasan singkat tentang metode numerik polinomial spleen dan karakteristiknya yang meliputi 4 tadi dan 5 jenis polinomial spleen. Oke, jadi untuk berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sifat dari polinomial ini sendiri. Sifat polinomial spleen. Yang pertama, yang memiliki sifat kontinuitas, di mana polinomial ini dirancang agar mulus di setiap segmen dengan derajat kontinuitas yang bergantung pada jenis spleen. Jadi yang kedua yaitu sifatnya dia itu kestabilan. Kestabilan. Jadi cocok untuk data yang berisi karena tidak berpengaruh oleh osilasi liar seperti pada polinomial derajat tinggi. Nah, ini adalah dua sifat polinomial spleen. Yang pertama yaitu kontinuitas dan kestabilan. Di mana kontinuitas ini, polinomial ini dirancang agar mulus di setiap segmen dengan derajat kontinuitas yang bergantung pada jenis spleen. Yang kedua yaitu sifatnya yaitu kestabilan. Di mana cocok untuk data yang berisi karena tidak berpengaruh oleh osilasi liar seperti pada polinomial derajat tinggi. Oke, berikutnya saya akan share screen tentang hasil diskusi dengan ChatGPT tadi, yaitu tentang aplikasi polinomial spleen sendiri. Jadi aplikasinya yang pertama yaitu pada interpolasi data, di mana ini untuk mendapatkan fungsi aproksimasi yang halus dari sekumpulan data diskrit. Yang kedua yaitu untuk grafik komputer, digunakan untuk membuat kurva yang halus dalam desain grafis dan animasi. Yang ketiga yaitu dalam pemodelan dan simulasi, di mana polinomial ini mengaproksimasi fungsi kompleks dalam bidang teknik fisika dan ilmu komputer. Yang keempat yaitu pada aplikasi pengolahan sinyal, di mana untuk menyaring atau merekonstruksi sinyal digital. Berikutnya saya akan share screen untuk Word yang disediakan tadi, yaitu tentang aplikasi untuk aplikasi nama screen. Jadi ini empat aplikasi pada nama screen, pada interpolasi data, grafik komputer, pemodelan simulasi, dan pengolahan sinyal. Untuk berikutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait keunggulan untuk polinomial ini sendiri. Keunggulan polinomial. Yang pertama, ia memiliki presisi yang tinggi, di mana ia memberikan aproksimasi yang halus dan akurat. Untuk keunggulan yang kedua yaitu dalam efisiensi. Efisiensi, di mana tidak memerlukan
polinomial derajat tinggi untuk data yang kompleks. Berikutnya untuk kelemahan. Untuk kelemahannya, yang pertama dia memerlukan memerlukan lebih banyak perhitungan dibandingkan interpolasi linear sederhana. Yang kedua yaitu sulit diterapkan jika datasetnya sangat besar tanpa algoritma optimasi. Nah, ini jadi adalah keunggulan dan kelemahan untuk polinomial spline sendiri. Oke, untuk berikutnya saya akan berdiskusi dengan ChatGPT lagi terkait contoh-contoh dari polinomial spline sendiri. Berikan contoh polinomial spline. Nah, jadi ini adalah contoh pada polinomial spline linear dan spline kubik dalam mengaproksimasi data sederhana. Jadi tampilkan data yaitu ada X 0, 1, 2, dan 3. Untuk fx-nya ada 1, 2, 0, dan 2. Jadi tujuannya ini untuk membangun spline untuk mengaproksimasi fungsi fx berdasarkan data-data tersebut. Nah, jadi untuk spline linear ini, langkah pertama kita menentukan intervalnya. Untuk interval yang pertama yaitu 0,1, interval kedua 1,2, interval 3 2,3. Jadi spline linearnya didapatkan Px di mana ini adalah x plus 1 dan min 2 x plus 4, 2x min 4 untuk spline linear, dan untuk spline kubiknya itu didapatkan seperti yang tertera pada layar. Jadi untuk hasil akhir ini adalah x0 sama dengan 0 dan xn sama dengan 3. Oke, untuk berikutnya saya akan menanyakan terkait berikan contoh di atas dalam berbahasa Python. Nah, langsung kita copy dan kita coba di VS Code.
Oke, untuk berikutnya saya akan langsung share screen untuk kita coba di VS Code-nya yang telah kita saring tadi. Langsung kita run aja. Oke, sepertinya masih ada kekeliruan untuk ini. Coba kita tanya ke GPT lagi. Langsung dengarkan skrip kemudian tuliskan kode yang benar. Oke, ini adalah kode yang telah diberikan. Oh, langsung saja kita coba di VS Code. Langsung kita run. Oke, ini adalah ada kesalahan pada interpolate import. Oke, langsung kita run kita tuliskan di Word yang telah kita sediakan tadi. Input untuk ini. Coba kita coba lagi diskusi dengan ChatGPT. Oke, kita coba di VS Code. Kita coba di VS Code. Langsung kita run. Nah, jadi ini adalah masih error pada modul Skype-nya. Oke, jadi ini yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan metode numerik polinomial spin